Hayo, siapa di sini yang mau banget mulai bisnis tapi nggak punya modal? Atau bingung bisnis apa? Atau masih maju mundur mulai bisnis karena takut sama resikonya? Nah, di episode kali ini masih ada Teriani Susmiati yang akan lanjut sharing tentang bisnis yang bisa capai omset miliaran bahkan lebih tapi tanpa modal dan minim banget resiko. Seperti apa sih? Yuk kita simak sama-sama puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi, lanjut. Pasti dengan pembicara kita yang luar biasa, dahsyat ya. Kalau ibaratnya kalau kita mau kulik-kulik bisa satu buku abisnya ya. Oke. Tapi kita segmen ini lebih kepada bisnisnya yang sudah dijalankan sama Teh Teri gitu ya. Karena kan di awal tadi partnya itu, part satu adalah part secara personal. Betul. Pribadinya Teh Teri. Betul. Nah ini seru banget buat dibahas karena ini bisnis zaman sekarang kan gini ya Teh, kalau misalkan kita lihat bisnis tuh kita tahu kalau bisnis harus berbanding lurus sama modalnya, benar nggak sih? Apalagi kan hari ini bisnis tuh kan konvensional gitu, harus kelihatan misalnya lo punya apa, lo punya kafe, lo punya apa, lo punya perusahaan kan gitu kan. Jadi ini menarik banget kita bahas karena ini nggak ada modalnya ternyata ya. Kita taunya nggak ada modalnya, benar nggak sih Teh? Betul. Kan kita mau tanyakan nih. Oke, Nggak ada modalnya, apa mini modal, apa gimana konsepnya, tapi omsetnya ini katanya miliaran. Nah langsung aja kita tanya. Langsung ya. Ini gimana konsepnya? Ini emang nggak ada modal sama sekali atau mini modal atau gimana sih ceritanya? Oke. Jadi bisnis yang saya jalani itu bisnis asuransi syariah di Prudential Syariah. Kalau boleh dibilang tanpa modal, memang tanpa modal. Karena kan kalau gini, kita mau saya udah pernah di part satu udah bahas ya, bisnis, semua bisnis yang saya jalanin pasti di awalnya butuh modal dulu nih. Karena kita bisnis butuh konvensional stok, ya. butuh barang lah, butuh tempat dan lain sebagainya. Tapi di bisnis asuransi syariah yang saya jalani ini bisa dibilang nggak ada modal ya, karena nggak ada modal yang kita perlu siapkan secara spesifik gitu loh. 1 miliar, 200 juta, 500 juta nggak ada. Tapi tentu saja memang bukan berarti tanpa biaya operasional ya. Biaya operasional kan itu OPEX kan pasti ada. Tapi untuk modal yang benar-benar kita harus setor, kita harus keluarin dulu di awal pada saat kita memulai, itu memang nggak ada. Balik lagi, saya kan orangnya bermodal tekad dan kemauan ya. Jadi tanpa modal ya. Wajar ya. Bermodalkan tekad dan kemauan, saya lihat peluangnya gitu kan. Di Indonesia penetrasi asuransi syariah apalagi itu masih sangat minim. Benar. Edukasi kita negara berkembang nih ya, gitu. Di negara maju contohnya di Jepang deh. Rasio asuransi itu 5:1. Berarti satu orang itu udah punya 5 polis asuransi. Itu di Jepang. Gitu ya. Sementara di negara kita pada saat saya bergabung itu mungkin 6-7% aja masih nggak ada asuransi gitu loh. Maksudnya baru 6-7% penetrasi asuransi di Indonesia. Sekarang udah mulai tinggi ya, udah mulai mungkin ke 10% gitu kan. Nah, tapi tanpa modalnya ini yang membuat saya menarik, peluangnya bagus, tanpa modal yang harus disetor, modal tekad dan kemauan itu tadi. Saya lihat, saya coba, saya jalankan, ternyata hasilnya ada gitu loh. Bahkan even melebihi hasil dari bisnis-bisnis yang sebelumnya saya coba jalanin itu yang tadi kan. Ya, budidaya lah, nggak jadi tuh ya. Bisnis parcel, bisnis apa. Karena bisnis itu hanya menghabiskan modal yang saya jalani sebelumnya ya. Sedangkan tidak berbuah hasil yang sesuai saya inginkan. Sementara bisnis ini begitu saya coba tanpa modal, tapi menghasilkan sesuai dengan saya inginkan. Coba pilih mana pastinya? Ya iya loh, yang nggak pakai modal. Tanpa modal dong, gitu kan. Jadi memang saya juga kan seringnya kita ikut seminar, ikut mendengarkan pembicara gitu kan. Kalau dibandingkan dengan bisnis ya. Bisnis saya dengan bisnis misalkan orang punya perusahaan atau toko atau apapun lah company gitu ya, bisnis konvensional di luar sana, dibandingkan dengan jangka waktu menjalankan bisnis, anggaplah saya udah 12 tahun ya. Yang satu dimulai dengan store modal, anggaplah bisnisnya nggak usah banyak-banyak deh, mungkin 1 atau 2 M lah minimal. Yang satu saya menjalankan bisnis saya tanpa modal nih. Modal biaya operasional dan tekad dan kemauan tadi ya. Dibandingkan 10 tahun, 12 tahun saya jalani bisnis, omsetnya nggak kalah ya, omsetnya nggak kalah jauh, cuma bedanya yang satu pakai modal, yang satu tanpa modal. Mungkin menang yang nggak pakai modal. Menang yang nggak pakai modal dong. Kalau dikurang-kurangin ini cuma DP. Nah, gitu kan? Ya. Gitu. Jadi tanpa modalnya itu cuma ada biaya operasional lah. Biaya operasional kan biaya kita hari-hari gitu kan ya. Oke. Ini menarik ya. Jadi kan soalnya gini Teh. Realistis saja ya. Kalau misalkan di luar sana kan orang tuh masih skeptis ya sama bisnis asuransi.
atau bisnis tanpa modal. Apa bisnis sama modal gitu. Tanpa modal. Malah kebanyakan bisnis tanpa modal diremehin. Iya. Akhirnya malah nggak dijalanin. Betul. Orang jalaninnya kayak setengah-setengah karena ya udahlah gue nothing tulus aja kalau gue nggak pakai modal kan gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia spesifik tahu, oh bisnisnya apa sih, bisnis asuransi. Aduh, bisnis asuransi emang bisa ya sampai omsetnya miliaran. Emang bisa ya gue jadi miliarder gara-gara asuransi. Gimana tuh Teh? Jadi memang waktu saya direkrut, diceritain tentang peluang bisnis di asuransi syariah ini, spesifik saya kan hanya yang syariah ya. Full 100% fokus di yang syariah. Jadi memang pada saat saya diceritain tentang peluang bisnis ini, memang yang saya lihat gini, oke, menjadi seorang tenaga pemasar asuransi itu hanya satu part kecil yang kita harus lewatin aja. Oke, di awal Di awal aja ya. Tapi sebenarnya semakin kita memasuki bisnis ini, semakin kita bisa melihat bahwa ini tuh bukan cuma sekedar berjualan asuransi. Berjualan asuransi itu hanya bagian kecil yang kita harus lewatin di awal. Karena apa? Karena kita mau mengembangkan bisnisnya. Nah, tentunya kalau kita mau mengembangkan bisnisnya, kita harus banyak timnya nih, mengembangkan tim gitu kan. Tentunya kalau kita mau mengembangkan tim, yang harus ngajarin siapa? Kan pasti kita ya. Gimana kita bisa ngajarin orang lain kalau kitanya sendiri nggak expert di bidang itu gitu. Jadi saya ngelihat bahwa menjadi tenaga pemasar asuransi adalah satu tahap yang harus lewati, dan saya harus excellent di bidang itu karena saya mau bangun tim saya nih di industri asuransi. Saya pengen tim saya semuanya profesional, semua knowledge-nya bagus, punya skill yang baik. Tentunya harus dimulai dari diri saya sendiri. Nah, setelah itu terjadi baru kita mengembangkan bisnisnya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ya, dan ini pun nggak langsung dari awal hari pertama saya join, saya langsung memahami ini proses ya. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya bisnis asuransi itu bukan tentang jualan asuransi, tapi ini lebih ke bisnis leadership. Jadi kalau orang punya capability leadership yang kuat, saya punya background corporate, ya. Dengan ditambah seseorang punya background corporate, bisa ngerti ilmu manajemen sedikit, menghandle kantor, mengelola orang, itu justru jadi suatu plus point. Yang mana kalau kita punya kemampuan leadership yang baik, ditambah dengan kita punya skill manajerial, kita bisa mengembangkan bisnis asuransi ini sehingga jadi bisnis yang bernilai omset miliaran bahkan ratusan miliar. Dengan catatan sekali lagi tanpa modal di setor. Ngeri ya. Luar biasa ya. Tambah satu lagi kayaknya mau belajar. Karena Tete tuh dari awal perpindahan juga mencoba bisnis kan tentunya ada belajar. Mau belajar. Iya benar. Yang kayak awal tadi harus serius gitu kan. Open minded dan serius. Berikutnya apa tuh ya? Jalanin awalnya terus. Nah, kita juga mau tanya sama Teteh nih, karena banyak juga tadi ya di awal tuh ya, banyak yang mau mulai nih, oke lah nih kita mau nih coba gitu. Tapi langkah awalnya tuh kayak gimana sih Teh gitu kan. Karena banyak juga orang yang mikir ini kan kita bisnis nggak ada barangnya gitu kan. Ini bisnis harus bangun relasi ya kan. Terus jangka panjangnya seperti apa? Apakah ada strategi khusus untuk orang-orang yang mau mencoba atau mungkin yang menekuni supaya bisa jadi bisnisnya meledak kayak Teteh gini? Iya, karena kan awal biasanya harus pakai gini. Aduh, gue nggak bisa deh, gue nggak bisa ngomong. Gue mau dong kerja. Coba gue mau kerjaan apa? Tapi jangan jadi asuransi ya. Bisa ngomong. Harusnya iya, gue kata loh sehari harus kita keluar ya. Gimana? Buat yang baru-baru, jadi gini, kalau saya udah 12 tahun ya di industri ini gitu, bener-bener dari nol, bener-bener dari orang yang nggak ngerti sama sekali asuransi. Saya memang nasabah dari asuransi, tapi saya juga bikin karena ya udahlah kata orang asuransi bagus, saya bikin aja deh begitu anak saya lahir. Tapi begitu saya masuk, kata kunci yang pertama adalah kita harus mau belajar, itu dulu aja. Kita pengalaman dari bisnisnya yang sebelumnya, mau menjalankan bisnis apapun kita harus memperdalam dulu ilmunya. Saya aja dulu waktu mau bisnis Unagi kan 6 bulan dulu kursus nih, gitu loh. Jadi pada saat saya masuk ke industri asuransi, saya lihat dulu nih, saya pelajari dulu produknya, saya pelajari dulu perusahaannya seperti apa, sistem bisnisnya kayak gimana, cara kita menjual seperti apa, dan enaknya ternyata pada saat saya masuk saya nggak usah mikir. Kan waktu saya bisnis parcel deh gitu kan, saya harus mikir gimana caranya memasarkan parcel ini, baju gimana caranya saya memasarkan baju-baju ini. Tapi di bisnis asuransi enaknya kita nggak usah mikir ya. Jadi sistemnya tuh udah ada. Jadi bukan nggak usah pakai mikir, saya cuma datang, saya mau belajar, saya kosongin gelas. Meskipun pada saat itu posisi saya kepala cabang. Terus saya juga bukan tipe orang yang ramah, bisa nyapa orang, senyum sana, senyum sini. Semua ini berubah semenjak, dan setelah itu mau belajar.
Kalau kita mau diisi ilmu baru, kalau gelas kita penuh kan pasti nggak bisa. Oke, benar. Saya benar-benar kosongin diri karena meskipun pada saat itu saya kepala cabang, paling muda, perempuan gitu kan, jarang tuh pada saat itu. Tapi pada saat saya datang saya paham bahwa saya di sini belum apa-apa nih. Saya di sini masih baru. Jadi saya belajar. Kalau datang training itu saya duduk paling depan, terus nggak main handphone, benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembicara. Jadi apa? Proses belajarnya juga lumayan cepat karena apa? Karena saya memperhatikan. Karena saya ngerasa gini, saya sudah meluangkan waktu datang, itu tuh udah mengorbankan banyak hal. Ngorbanin waktu kantor, ngorbanin waktu sama anak gitu kan. Sehingga kalau saya sampai datang dan saya nggak mendapatkan sesuatu tuh kayaknya rugi banget gitu loh. Sehingga proses belajarnya cepat. Begitu saya dapat ilmunya, dan yang paling penting adalah gini, banyak orang dapat ilmu tapi nggak dipraktekin. Ya, benar. Kalau saya setelah diajarin gitu ya caranya seperti apa, saya praktekin. Itu mungkin yang membedakan ya, banyak orang akhirnya coba tapi nggak berhasil karena apa? Dia tidak mempraktekkan ilmu yang dia dapat. Kalau saya setelah saya dapat, saya coba. Kan anaknya penasaranan ya. Dan nggak mau buang waktu. Dan nggak mau buang waktu karena saya sadar waktu itu berharga banget gitu. Apalagi di Jakarta ya. Benar. Macet lah dan lain sebagainya. Waktu buat anak segala macam. Jadi apalagi dari Bekasi kemana? ya pakai visa kan. Saya udah meluangkan waktu. Saya jangan sampai meluangkan waktu untuk sia-sia gitu loh. Jadi begitu saya dapat ilmu, saya praktekkan. Nah, mungkin banyak orang yang akhirnya nggak sukses adalah karena dia hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri dan nggak dijalanin apa yang ilmu yang dia dapat. Betul. Gitu. Dan saya orang yang ngulik gitu kan. Begitu dapat satu ilmu, saya coba sampai akhirnya saya menemukan polanya seperti ini. Dan yang tadi saya cerita di awal, kan nggak mesti mencari cara baru. Jadi semuanya udah diajarin. Oh iya, enaknya gitu ya. Ada skripnya. Jadi bakalan ada skripnya. Ya. Saya kan orangnya banyak action, jarang mikir. Iya. Banyak action malah mikir ya. Jadi saya pasti gue gak usah mikir caranya lagi, tinggal ikutin cara yang diajarin. Dan begitu saya coba, ternyata bisa. Iya. Kok cari duit gampang banget gitu ya awalnya ya. Nah, dari situ mulai rasa penasarannya kan mulai tumbuh. Ya. Semakin kita ibaratnya kita berhasil sekali, kita makin pengen coba lagi. Akhirnya nagih gitu ya. Kalau akhirnya nagih sampai akhirnya kita coba. Oh kalau begini, kalau begitu akhirnya makin banyak hasilnya ya. Ya sampailah dengan hari ini 12 tahun saya di industri ini. Makanya dikenal dengan istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang ada makin multiplikasi. Betul. Multiplikasi benar-benar. Dan sekarang FYI, Teh Ferry ini udah punya kantor agensi sendiri, kantor pemasaran mandiri di Prudential Syariah. Namanya Winter Elites Group, benar ya, kan? Betul. Oh, jadi apa ya, itu yang membuat mungkin tadi ya omsetnya miliaran, bahkan ratusan miliar. Karena mindsetnya sebagai leader di awal, Betul. leadershipnya yang dikencangin. Jadi bukan hanya jualan gitu ya. Jadi orang kadang jadi apa, agen asuransi? Oh, sebagai penjual gitu ya, penjual asuransi. Jadi sales asuransi dong gitu ya kan. Betul. Oke, ini banyak banget nih ilmunya nih ya. Jadi ada juga nih, aku mau tanya, pasti kan kalau misalnya kita memutuskan, apalagi Teteh kan di sini kan perannya sebagai ibu, sebagai istri ya kan. Banyak nih kan kita sebagai perempuan perannya banyak. Ketika memutuskan untuk melakukan bisnis kan gimana? Dapat dukungan nggak dari pasangan, keluarga, support system internal deh? Gimana? Nah, jadi kan saya sempat cerita tuh sebelumnya, saya mau berbisnis unagi. Banyak orang yang mendukung. Ya. Semua orang mendukung nih. Komunitas mendukung semua ya. Puluhan orang lah di komunitas itu. Kalau suami saya indifferent lah, ya udah mau bisnis saya silakan lah. Dia udah pusing aja kayaknya. Udah silakan lah gitu. Kalau mau lakukan apa ya silakan lah gitu. Asal jangan repotin gue nih gitu ya. Udah oke. Dia sih enggak dukung, enggak melarang, ya udah terserah gitu ya. Hanya satu orang yang melarang. Itu mama saya. Mama saya bilang gini, kamu itu ya coba deh dipikir lagi. Kamu aja pegang ikan takut. Apalagi mau bisnis lagi. Nah kalau misalkan gak ada orang yang nangkap ikan, kamu mau nangkap ikan, kamu berani. Dia bilang masuk empang kamu mau. Mikir ya. Intinya gini, semua orang mendukung, hanya satu orang yang ragu. Tapi dalam hati kecil saya sebenarnya juga ragu. Bisa nggak ya nih gue jalanin ini gitu. Akhirnya nggak jadi. Tapi pada saat menjalankan bisnis asuransi sebaliknya. Semua orang menentang. Semua orang bilang, FYI ya, saya ini dulu tipe orangnya kan tadi saya cerita, bukan orang yang ramah, bisa menyapa orang dengan tulus, dengan gimana gitu ya. Bahkan kaku, jutek. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang suka bilang muka saya nyurumin ya, kalau nggak kenal ya, gitu kan. Nggak ramah lah gitu kan. Tapi di sini saya belajar. Banyak orang yang bilang,
orang kayak Terry mana mungkin bisa jadi agen asuransi. Mm-mm. Ya kan, karena kita harus approach orang, deketin orang gitu Banyak ya. senyumnya. Banyak senyumnya. Banyak. Orang banyak bilang, nggak bisa, mana mungkin orang songong kayak dia bisa dijalanin asuransi. Kasarnya gitu deh ya, gitu kan. Semua orang banyak yang menentang. Orang bilang gini, lo kok jadi agen asuransi hari gini? Udah banyak lagi, itu agen asuransi setiap pengkolan ada. Gitu. Udah telat lagi, udah banyak banget orang. Ya, tapi meskipun semua orang literally menentang, tapi dalam hati kecil saya ngerasa saya bisa nih. Ada keyakinan, ada belief, gue bisa kayak nih. Jadi ya, meskipun semua orang menentang, tapi kalau kitanya yakin kita bisa, nggak masalah sebenarnya. Dan ternyata saya buktiin kan, meskipun semua orang menentang, tapi saya yakin saya bisa, itulah keyakinan itu cukup untuk membuat kita action. Itu dia. Pasti sebaliknya kan, Ya, meskipun benar. semua orang mendukung, tapi kitanya nggak yakin, Iya, benar. nggak akan cukup untuk membuat kita action. Yang penting tuh sebenarnya jadi 1000 orang mau menentang sebenarnya nggak masalah. 1000 orang nggak percaya sama kita, 1000 orang membenci kita nggak masalah. Yang penting diri kita nggak percaya hal itu. Iya, benar. Jadi Karena semuanya ujung-ujung ada dalam diri kita sendiri, bukan ada di diri kita sendiri ya. Iya. Yang bisa menakar kemampuan kita juga sebenarnya diri kita sendiri. kita Selain kita sendiri. yakin, ya gue pasti Just bisa. do it Pasti ya. akan bisa, gitu. Oke, betul. Keren, Nah, Tete. jadi kan gini, kan pasti kan namanya jalin asuransi ya Teh ya. Pasti kan nggak semudah yang kita bayangkan, benar nggak sih? Tentu Teh? saja. Ya kan? Walaupun no modal, tapi kan pasti ada aja lika-liku segala macamnya. Kita penasaran banget sama gini. Pasti Teteh pernah menemukan titik terendah Teteh dalam menjalankan bisnis ini ya. Itu apa? Kalau kita boleh tahu, dan waktu gimana cara bangkitnya? Oke. Yang paling penting. Jadi memang industri asuransi ini tantangannya cukup tinggi ya. Makanya saya selalu bilang nih kalau lagi sesi-sesi training, saya bilang di sini bisa dijalankan oleh orang yang nggak perlu pinter, nggak perlu punya relasi, nggak perlu, tapi yang penting punya mental yang kuat. Karena itu sangat dibutuhkan ya. Karena Benar. awal-awal menjalani memang pastilah semua bisnis di awal nggak ada yang mudah. Even kita bisnis konvensional pun mengeluarkan modal itu kan bukan suatu hal yang Iya. mudah kan, Betul. tanpa ada jaminan modal kita akan kembali atau enggak. Begitu pula di bisnis ini tantangan di awal tuh pasti tinggi, banyak gitu kan. Tentu saja menurunkan gengsi, kemudian kita biasanya ditunggu orang sebagai kepala cabang, tiba-tiba kita harus jadi nungguin orang gitu. Saya pernah lagi ngomong tiba-tiba orangnya pergi gitu ya. Terus banyak hal lah kalau dari segi saya ketemu orang, ada orang yang jadi mau ketemu hanya mau nawarin asuransi ya Tera gitu ya. Tapi di antara sekian banyak orang cuma satu kok yang ngomong gitu. Tapi titik terendahnya adalah gini, saya balik lagi karena believe bisnis ini bagus, dan bisnis ini bisa mewujudkan cita-cita saya yang tadi itu jadi orang kaya ya. Jadi ada satu trigger yang setiap kali saya mengalami hambatan, tantangan, si impian menjadi orang kaya itu yang berkobar, sehingga akhirnya rintangan apapun saya juga jadi yang nggak peduli gitu. Saya maju terus. Tapi yang terberat adalah gini, saya coba bisnis asuransi 3 bulan, setelah itu saya resign 6 bulan lah dari pertama kali lisensi terbit sampai dengan saya resign itu hanya 6 bulan. Waktu itu kita alhamdulillah achievementnya lumayan bagus ya. Terus nggak lama setelah saya resign kan kita dapat trip tuh ya, jalan-jalan lah ya, biasa kalau di asuransi seperti itu kan. Nah setelah pulang trip, waktu itu saya dapat 2 tiket nih, saya ajak suami saya. Setelah kita pulang trip, dia nggak mau kerja lagi, dia mau ikutan resign. Nah disitulah mulai. Jadi dua-duanya full time. Jadi income saya pada saat itu bekerja di perusahaan hilang, income suami saya yang mungkin 3 kali lipat dari income saya juga hilang. Sementara penghasilan kami waktu itu dari bisnis asuransi belum begitu besar, belum sama dengan biaya hidup kita. Oke. Nah, tapi karena kami berdua memutuskan ini bisnis bagus ya, dan saya udah ngeliat, dan bukannya tanpa bukti ya, saya ngeliat gini, selama 3 bulan saya menjalankan bisnis ini, kenapa hasilnya bisa melebihi pekerjaan yang saya jalani selama 10 tahun. Disitulah logika saya berpikir, berarti ada percepatan di bisnis ini. Berarti ini hanya masalah waktu. Sampai saya akhirnya bisa mencapai income yang sesuai dengan yang saya inginkan nih. So akhirnya pada saat itu meskipun kita berdua income-nya tiba-tiba hilang ya, berdua kita minus gitu kan biaya hidup, tapi kita punya keyakinan bahwa ini hanya masalah waktu. Kalau kita jalani, kita akan kejar karena waktunya udah terukur gitu ya. So akhirnya kita mengalami tuh masa-masa sulit ya. Bayangin deh ya, pada saat saya resign itu semua fasilitas kantor ditarik. Ya. Waktu itu anak saya udah kelas, yang satu masih TK, yang satu udah SD gitu ya. Kan tentu saja kalau saya resign, terus kita nggak ada supir, nggak nambah pembantu, repot ya. kerjaan saya jadi antar jemput anak sekolah, atau nggak ngurusin rumah.
Ya. Kita berdua saking nekatnya, pada saat income kita hampir hilang 60%, ya. Ini 70% lah hilang ya. Oke. Tapi biaya hidup kita naikin. Saya Hmm. nambah pembantu, saya nambah supir, saya beli mobil. Nekat nggak? Ini luar biasa loh. Karena saya tahu kalau saya tidak lakukan itu, yang tadinya tujuan utama kita tidak akan tercapai. Tapi memang ya pada saat itu kita udah siap nih. Oke, berarti selama kurang lebih 3-6 bulan ke depan Ya. kita harus cut the cost, Ya. ya. Kita harus hidup hemat, kita harus memotong semua pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, sampai termasuk jadi jago jualan tuh, ya. Semua dijual, yang bisa dijual dijual, ya. Yang ada di rumah. Yang ada di rumah semua dijual. Saya pernah Luar dapet biasa loh. gede banget hasil dari undian gitu ya, hasil door prize dari acara apa, ya. Ya saya jual gitu kan. Ini luar biasa. Terus apa? Perhiasan, cincin kawin apa yang kita bisa jual dulu, kita jual dulu sebagai modal kita selama 6 bulan. Tapi setelah itu kita lewati, setelah masa sulit itu kita jalani dan terbukti. Ya prediksi kita dengan ritme kerja, dengan cara kita kerja ya 6 bulan kita melalui masa-masa sulit itu. Setelah itu udah mulai BP. Ya. Setelah mulai BP udah mulai gulungannya Iya, udah mulai iya, terasa iya, ya iya, sampai iya. dengan hari ini ya orang bilang salah satu keindahan bisnis asuransi adalah passive income. Dan Yes. alhamdulillah itu saya sudah dapet dapatkan ya. karena saya udah memiliki kantor agensi sendiri. Masya Allah, luar Biasa biasa ya. Jadi kita juga beliefnya makin kuat gitu ya. Bahwa ini Nah, proven loh bisnisnya gitu ya. Dan ternyata juga memulai itu juga bukan tanpa suatu bukan trigger yang cuma asal-asalan kan. Iya. Udah diperhitungkan Iya, gitu betul, ya. betul, Sampai memutuskan untuk dua-duanya full time berarti ya. Betul. Jadi emang yang tadi ya mentalitinya itu yang harus Mentality, dijaga ya. Bener. Dan kekuatan akan di diri sendiri sebenarnya diri betul. sendiri dan bisnis ini. Oke, udah ada ini udah kayak pertanyaan terakhir ya, Ca. Karena kan udah pasti ini teman-teman udah dapat nih idenya seperti apa, insight-nya insya Allah juga teman-teman pernah dapat. Dan ini pesan dari Teh Terry untuk teman-teman puan-puan di luar sana yang mau mulai bisnis lagi galau-galau mungkin mau bisnis ini itu segala macam tapi nggak ada modal ya realistis aja lah ya, cari aja yang nggak ada modal tapi lo mau jalanin, bener nggak? Nah coba Teteh mungkin bisa share ke teman-teman di luar sana 3 pesan lah kira-kira ya, 3 pesan apa yang ingin Teteh sampaikan biar teman-teman di luar sana tidak takut dalam memulai bisnis, mau pakai modal nggak mau pakai modal apalagi nggak pakai modal ya, intinya keluar nggak takut gitu buat action. Oke, intinya buat puan-puan nih yang seperti saya gitu ya, Yes. mungkin keinginannya banyak, Ya. tapi nggak punya modal, Ya. bingung mau mulai dari mana, dikerucutin dulu aja. Kita mau melakukan apa, kita punya expertise apa, fokus di situ gitu ya. Kalau memang teman-teman punya modalnya, puan-puan punya modal, silahkan jalanin dengan modal ya. Tapi ada satu peluang yang tanpa modal ya, bermodalkan tekad dan kemauan gitu ya, dengan percaya sama diri sendiri gitu kan, dan yang pasti kita harus tahu prioritas ya. Pada saat kita menjalankan satu bisnis apapun itu gitu ya, tentunya harus ada yang namanya prioritas, harus ada yang namanya disiplin, puan-puan. Bisnis apapun dijalankan tanpa disiplin nggak akan ada yang sukses. Ya itu dia. Mau bisnis apapun ya, kita bicara bisnis konvensional, kita bicara bisnis yang tanpa modal seperti bisnis saya, dijalankan tanpa disiplin nggak akan ada yang membuahkan hasil. Mungkin cuma sekedar punya bisnis aja kelihatan keren. Tagline-nya Teh Terry apa tuh? Oke. Disiplin apa? Untuk menjalankan bisnis asuransi itu kita perlu mindset seperti pengusaha. Pengusaha itu kita kan menjalankan dulu, bener nggak? Ya. Kita menjalankan dulu tanpa tahu hasilnya kayak gimana Betul. nih. Nggak ada yang menjanjikan nanti akhir bulan omset kalian akan segini ya, gitu ya. Ya. Penjualan toko akan segini, nggak ada yang menjanjikan itu. Ya. Tapi sebagai pengusaha, pebisnis kita jalani dulu, buka dulu tokonya, lakukan dulu penjualannya, cari dulu omsetnya, baru nanti omsetnya mengikuti. Nah, tapi menjalankan bisnis ini nggak bisa kalau pakai disiplin seperti pebisnis. Kan kadang-kadang kalau kita punya toko, ya udah kita datangnya suka-suka nih, ya. Jam 10, jam 11, kadang-kadang tunggu deh hari ini aku nggak toko dulu deh. Pokoknya tutup dulu deh, gue lagi mau ke salon gitu ya. Kita nggak bisa menjalankan bisnis asuransi ini dengan disiplin seperti pengusaha. Disiplin harus seperti karyawan. Waktu karyawan kita setiap hari datang ke kantor. Ya. Apapun yang terjadi malam sebelumnya setiap hari kita harus absen. datang. Hujan badai Banjir, ya ini lagi musim banjir ya, Benar. gitu kan. Apapun yang terjadi kita besok datang ke kantor untuk absen dan melakukan pekerjaan kita. Oke. Pada saat teman-teman berbisnis, bisnis apapun itu, Ya. ya harus pakai mindset pengusaha, tapi disiplin karyawan. Iya. Buka tokonya setiap hari.
jalani bisnis asuransinya setiap hari. Baru setelah kita punya disiplin yang kuat, punya komitmen, tahu prioritas yang penting, teman-teman mau bisnis apapun pasti jadi. Cuma pertanyaannya adalah berapa lama bisnis yang puan-puan jalanin bisa mencapai hasil miliaran. Ya, benar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, misalkan teman-teman stick menjadi karyawan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa mencapai impian kita. Iya. Kalau di bisnis asuransi, yang saya tekankan adalah percepatan income-nya. Oke. Betul. Beli waktu. Jadi ya, buat puan-puan yang mau berbisnis, teman-teman mau bisnis apapun, dengan punya disiplin, punya komitmen, prioritas, mau kerjakan tanpa gengsi, teman-teman akan sukses. Ya, satu aja sih. Itu dia tuh ya. Jadi teman-teman puan-puan tuh di sana bukan berarti jadi karyawan itu jelek, bukan ya teman-teman Iya, ya. Tapi kita mau betul, kasih tahu, jadi karyawan dapat 100 juta income bisa nggak bisa gitu kan. Tapi kalau mungkin join bisnis gitu ya yang punya percepatan income bahkan 100 juta yang lebih cepat, kenapa nggak dicoba gitu ya. Karena tadi namanya waktu itu kan sangat berharga ya kan. Kita tadi beli waktu. Beli waktu. Betul ya. Oke. Gimana puan-puan ya? Kita luar biasa ya bersama Dari ya. Kalau bisa kita punya sesi lagi nanti part berikutnya kita lanjut lagi ya teman-teman. Gas lagi ya. Gali lagi ya. Sekali lagi sampai akar-akarnya ya. Oke. Itu aja puan-puan yang mudah-mudahan ini bermanfaat, harus bermanfaat lah intinya ya. Karena tadi balik lagi ya, apapun yang puan-puan dapat kayak Teh Tari langsung dipraktekkan. Nah, itu dia. Itu namanya mental juara. Oke. Jadi no mager-mager, no baper-baper ya. Harus langsung choose action. Nah, langsung itu aja ya. Terima kasih banyak Teh Tari. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.